Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Humaira dari kelas 11-2 dengan NIS 2075009 SMK Semak Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Internasional Konferensi Asia Afrika. Berikut penjelasannya. Konferensi Asia Afrika atau disebut juga dengan KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 pada Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sebanyak 29 yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini mencerminkan apa yang mereka lihat sebagai kekuatan Barat, keengganan untuk berkonsultasi dengan mereka tentang keputusan yang mempengaruhi selama Perang Dingin. Kekhawatiran mereka tentang ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk menyebarkan hubungan damai antara Cina dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara, dan kekuasaan kolonial Perancis di Aljazair. Indonesia dan keinginan untuk mempromosikan hak-hak mereka dalam konflik dengan Belanda di Irian Barat. 10 poin hasil dari pertemuan ini mereka kemudian terkandung dalam apa yang disebut Dasasila Bandung yang berisi pernyataan dukungan untuk kerusuhan dan kerjasama dunia. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya menyebabkan pembentukan gerakan non-blok pada tahun 1961. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas yang artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat mempelopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis liberal, sedangkan Uni Soviet mempelopori kemunculan blok timur atau blok sosialis komunis. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Bersamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, diantaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma, Sri Lanka, Vietnam, dan Libya. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka, rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya.
Sejarah Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo dari Indonesia di DPR sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika di perdamaian dunia. Dan pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, pengadilan berlangsung Colombo di Sri Lanka hadir pada pertemuan para pemimpin India, Pakistan, Burma, dan Indonesia. Dalam konferensi ini, Indonesia mengusulkan perlunya setiap konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954, untuk menyelesaikan ide masalah percobaan Asia Afrika yang diselenggarakan Pengadilan Bogor, dalam uji coba ini dirumuskan secara lebih rinci tentang tujuan persidangan serta siapa yang akan diundang. Pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Sidang ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Hasil uji coba ini dalam bentuk perjanjian yang dikenal sebagai Prinsip 10 Bandung. Adapun fungsi Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Yang kedua, meninjau masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Yang ketiga, mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika, serta untuk menjagai dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama. Yang keempat, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional.